Umat Islam mayoritas tidak cerdas di Indonesia. Ada Profesor Dr. Kiai Haji membela orang kafir. Betul? Padahal saya jujur depan Kristen saya ngomong, saya keluar masuk gereja ini. Saya sampaikan kepada mereka yang Kristen itu, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, tidak ada satu menteri pun yang beragama Islam. Negara demokrasi enggak, Bu? Negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Indonesia negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Kenapa 5 menteri Kristen? Makanya mereka senang menghancurkan negara Islam itu. Al-Quran kita buka ya, supaya kita jujur, fair, objektif. Makanya di video Ahok itu akan mengkristenkan dari Sabang sampai Merauke. Ibu tonton sudah kan? Saya nggak heran, memang kerjaan kafir begitu. Ini informasi dari Allah, Bu. Satu, ada 3 informasi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini Al-Quran, percaya syukur tidak percaya kufur, akan memurtadkan kita sampai mengikuti agama mereka. Murtad. Caranya bagaimana, Bu? Satu, tunggu saja negeri ini. Kalau terus-terusan Allah Islam dihina dan dilecehkan, Allah akan hancurkan negeri ini. Allah biarkan hancur, diazab. Sehebat apapun mereka bersatu, sebanyak apapun uang China, sekuat apapun pertahanan Amerika, kalau kita kembali kepada Al-Quran pasti dimenangkan. Karena qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Pasti yang benar, yang hak itu dimenangkan. Betul ya, Pak? Karena Islam ini agama Allah. Contoh mana, Pak? Rasulullah ketika perang Badar 300 melawan 1000 orang kafir, menang nggak Islam? Perang Khandaq Rasul 1000 orang kafir Quraisy 10.000 orang, menang nggak Islam? Menang, Pak. Teori mana yang bisa mengatakan 300 lawan 1000 menang 300? Teori mana yang bisa mengatakan 1000 menang melawan 10.000? Tapi dalam perjalanan sejarah Islam terjadi pada zaman Rasulullah. Akibat apa, Bu? Komitmen kepada Al-Quran, dekat kepada Allah, yakin kemenangan, dimenangkan. Kita negara mayoritas gubernurnya kafir, kenapa kalah? Tidak kompak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kita kembali ngisi kajian. Dikasih tema sama saya, demokrasi dalam pandangan Islam. Saya ada punya makalah lengkap tentang ini, tapi belum saya temukan tadi malam. Ya, jadi kita mengisi materinya berbeda dengan itu. Mudah-mudahan nanti yang di tanggal 28 November di Masjid Al-Istiqomah Kelapa Gading kita isi dengan demokrasi dalam pandangan Islam, ya. Gak apa-apa, semakin jauh pahalanya semakin besar. Ibu-ibu sekalian, sepintas mau saya bahas apa beda demokrasi dengan Islam. Karena saya memang dari ilmu politik. Demokrasi itu mengikut kebanyakan, Islam kebenaran. Saya ulangi ya, Bu. Perbedaan prinsip antara demokrasi dengan Islam,
Demokrasi itu kebanyakan, Islam itu kebenaran. Pasti Pak. Makanya di negara-negara demokrasi siapapun boleh mencalonkan presiden, siapapun boleh mencalonkan gubernur. Di negara Islam tidak bisa, harus berkualitas. Satu. Yang kedua, di negara demokrasi kebebasan menghina dan memuji dibolehkan. Dalam pandangan Islam haram mencaci negara, mencaci maki simbol-simbol negara, haram hukumnya. Ya Bu, makanya kepada Pak Jokowi, agar Indonesia ini bisa makmur, maju, aman, satu-satunya cara menerapkan hukum Islam. Mana contohnya? Malaysia, Brunei, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Nigeria. Dari 204 negara anggota PBB, Bapak catat ya, saya bicara data. Dari 204 anggota PBB, 63 negara Islam di anggota PBB yang menerapkan hukum Islam tinggal 7 negara. Dan semua 7 negara ini tidak ada demonstrasi, tidak ada kelaparan, tidak ada lumpuh layu, tidak ada mencaci maki. Karena konsekuensi logisnya kalau kita mengamalkan Al-Quran, Allah pasti lindungi. Sepakat? Kalau kita mengamalkan Islam, negeri itu pasti diberkahi. Ibu mau saya ambil contoh. Saudi Arabia, Mekah Madinah 400 km. Tidak ada satu lubang kecil pun ditemukan di sana. Mereka menerapkan Islam atau demokrasi. Islam kan Pak? 400 km Mekah Madinah tidak ada satu lubang. Mekah Madinah, Ibu lihat, lampu tidak pernah mati, listrik tidak pernah padam. Bandingkan Indonesia, PLTP, pembangkit listrik takut petir, petir dikit mati. Padahal Indonesia negara paling subur di dunia. Bapak, saya keliling dari Aceh sampai Irian Jaya. Indonesia negeri paling subur di dunia. Nyatanya sekarang rumput banyak, sapi kita import. Petani sapi banyak, susu kita import dari New Zealand. Tanah subur, beras kita impor. Betul ya? Duren Medan banyak, yang dimakan duren Bangkok. Tenaga kerja kita nganggur, yang datang dari Tiongkok. 8 juta lebih umat Islam di Jakarta, gubernurnya Ahok. Ini contoh negara-negara demokrasi Pak. Makanya kenapa Amerika, Inggris, Perancis, Jerman memaksakan demokrasi ke negara-negara Islam termasuk Indonesia, mereka berhasil agar Islam tidak berkembang. Ibu lihat paling gampang contoh sekarang, Turki 91 tahun kepala negaranya tidak pernah istrinya berhijab. Sekarang istri Perdana Menteri Erdogan berhijab ya Bu. 90 tahun Turki TNI, militernya tidak pernah sholat jamaah di masjid. Sekarang militernya jamaah setiap sholat. Turki dulu azannya pakai bahasa lokal, tidak boleh bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab. Turki dulu tidak mengenal Al-Quran 90 tahun. Sekarang setiap hari baca Quran. Turki dulu berjas, sekarang sudah berhijab. Turki dulu jadi bulan-bulanan Eropa ketika negara demokrasi. Tapi subhanallah, Bapak silakan ke Turki sekarang. Setelah 91 tahun mereka dikungkung, dipaksa negara sekuler dan demokrasi, hancur dan berantakan. Baru 2 tahun Erdogan menjadi Perdana Menteri, Bapak tahu sekarang pertumbuhan ekonominya tertinggi di Eropa, 7,2%. Militer mereka sholatnya sudah di masjid. Presidennya berjamaah dengan rakyat, bukan seperti kemarin belusukan sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden didatangi rakyat, dia tinggalkan negara. Kesimpulan saya udah telepon jenderal-jenderal di Han kami itu di Mabes. Malam itu saya telepon, kawan-kawan banyak jenderal di sana. Saya bilang,
Jangan sampai satu tetes darah umat Islam tertembak malam ini. Kalau tidak, umat Islam akan bangkit 180 juta, saya bilang. Tolong Bang, koordinasi dengan kawan-kawan jenderal di Mabes dan Hankam. Alhamdulillah, kalau sampai terjadi habis malam itu. Habis Isya itu saya telepon mereka. Karena saya mengisi kajian di Hankam, di Mabes, di Bais TNI. Karena saya lihat persoalan negeri ini, kenapa Ahok berani menghina Islam, menghina Quran dari kelompok agama minoritas dan suku minoritas? Jawabnya sederhana, karena ada yang melindungi. Betul ya Pak? Sepakat? Kalau tidak ada melindungi, mustahil dia berani. Dia Cina minoritas, Kristen minoritas. Bapak tahu? Karena saya dari ilmu politik, mau saya jelaskan ini dari kacamata politik. Belum pernah dalam sejarah dunia ada calon pemimpin, apalagi setingkat gubernur, dibela dua negara yang berbeda haluan. Apa itu? Amerika dan China. China berkepentingan dengan ekonomi dan satu etnis, Amerika berkepentingan dengan agamanya, Protestan. Ibu, jujur kita sekarang bicara mundur sejarah Indonesia. Ya? Aceh puluhan tahun GAM ingin minta referendum merdeka. PBB masa bodoh, Amerika tidak merespon, dunia diam saja. Akibat apa? Aceh provinsi Islam terbesar di Indonesia. Mereka tidak mau Aceh menjadi satu negara Islam di Asia Tenggara. Bergeser kita ke bawah, Riau. Saya 9 tahun di Riau. Riau itu provinsi nomor 2 terkaya di Sumatera, Bu. Tapi nomor 2 termiskin di Sumatera sampai hari ini Riau itu. Profesor Dr. Tabrani Rat meminta referendum agar memisahkan diri dari Indonesia. Amerika diam, PBB diam. Karena apa? Riau 95% Muslim, Pak. Begitu Timur Timur minta referendum dari Indonesia, direspon PBB karena mayoritas Katolik. Umat Islam mayoritas tidak cerdas di Indonesia. Ada Profesor Dr. Kiai Haji membela orang kafir. Betul? Padahal saya jujur depan Kristen saya ngomong, saya keluar masuk gereja ini. Saya sampaikan kepada mereka yang Kristen itu, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, tidak ada satu menteri pun yang beragama Islam. Negara demokrasi enggak, Bu? Negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Indonesia negara demokrasi enggak? Negara demokrasi. Kenapa 5 menteri Kristen? Makanya mereka senang menghancurkan negara Islam itu. Al-Quran kita buka, ya, supaya kita jujur, fair, objektif. Ibu sampaikan ayat ini kepada anak di rumah, kepada suami, kepada calon mantu. Surat 2 120. Ibu pakai mic ini, Bu. Tolong bacakan nanti ya. Terjemahan aja. Supaya kita sadar umat Islam jangan dibodohi sama Ahok laknatullah itu. Iya, terjemahan langsung. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Iya, makanya di video Ahok itu akan mengkristenkan dari Sabang sampai Merauke. Ibu tonton sudah kan? Saya nggak heran, memang kerjaan kafir begitu. Ini informasi dari Allah, Bu. 1, ada 3 informasi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini Al-Quran, percaya syukur tidak percaya kufur, akan memurtadkan kita sampai mengikuti agama mereka. Murtad. Caranya bagaimana, Bu? 1, lewat makanan. 2, lewat pendidikan. Yang 3, lewat jabatan. Yang 4, lewat kesehatan. Yang 5, lewat pendidikan. Mana? Oh ini ya. Bu lihat, masukkan ke sana. Ibu makannya di mana? Solaria? Yang punya siapa? Nasrani. Ibu makan di McD, KFC, yang punya siapa? Yahudi. Dulu tahun 70-an 80-an ibu sekolah di mana? St. Carlos. Betul? Sapereus. Sekarang kan sejak muncul Al-Azhar, Al-Ijhar segala macam, anak Islam beralih. Kalau dulu
75% sekolah itu anak-anak muslim. Kadang orang yang rajin Senin Kemis sholat tahajud, baca Quran, tapi belum tentu membela Islam. Banyak kan seperti itu. Banyak pejabat Senin Kemis rajin, sholat tahajud rajin, tapi belum tentu membela Islam. Yang kita butuhkan pejabat yang membela Islam, bukan keuntungan pribadi. Saya lebih butuh Pak pejabat, nggak perlu Senin Kemis, nggak ada sholat tahajudnya, tapi membela Islam ketika jadi pimpinan. Itu yang hebat. Bukan seperti kemarin, 2,3 juta datang ke istana, dia tinggalkan istana, menganggap Islam bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Begitu yang membakar masjid di Tolikara, dia sambut makan bersama. Ibu sakit nggak kemarin? Tersinggung nggak itu? Aneh kan, negara Islam terbesar di dunia, tapi masa bodoh ditinggalkan di sana. Ulama dibentak sama petugas. Luar biasa. Tunggu saja negeri ini, kalau terus-terusan Allah Islam dihina dan dilecehkan, Allah akan hancurkan negeri ini. Allah biarkan hancur, diazab. Yang kedua apa Bu? Jabatan. Begitu mereka nanti jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, mereka angkat itu yang seagama, Kristen. Buktinya mana? Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Amerika. Ada nggak Pak di sana menteri Islam? Nggak ada kan? Indonesia Islam terbesar di dunia, 5 menterinya Kristen. Itulah hebatnya Indonesia. Gampang kok mengujinya. Kok bisa begitu gitu? Maaf, hampir semua kepala negara yang terpilih belum memahami Islam, apalagi Al-Quran. Al-Quran hanya dimusabakohkan, belum dipahami dan diamalkan. Sepakat ya? Nah, yang kedua, yang ketiga, kesehatan. Rumah sakit Sin Carlos, apalagi Bu di Bandung, Baremaeus dan lain-lain. Makanya saya katakan haram kita berobat ke sana. Pertama, uang mengalir ke kas mereka. Yang kedua, ada salib patung Yesus, malaikat rahmat tidak masuk. Mentalkinkan pakai apa Ibu di bawah salib itu? Ya Pak ya, malaikat rahmat tidak masuk. Uang masuk ke sana, agama kita kacau. Yang salah siapa? Umat Islam. Mereka nggak salah. Luar biasa saya lihat. Sementara ada oknum kiai malah membela beliau. ILC kemarin kan. Orang bilang buya, saya bilang buaya, betul? Buaya darat. Aneh kan Pak? Profesor doktor. Ya? Orang Padang lagi. Masya Allah, luar biasa kan Indonesia ini. Resiko terburuk Bu, resiko terburuk hancur. Ya. Yang kedua, pesan dari Allah, langsung baca Bu. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Terus apa kata Allah lagi? Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Oh, ada jalan keluar, solusi. Hebat kan Al-Quran itu Bu. Jalan keluar. Di kalimat pertama diperkenalkan musuh dan memusuhi, diperkenalkan orang yang membenci dan mengepung kita, tapi Islam diberikan jalan keluar. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Ibu tahu artinya? Sehebat apapun mereka bersatu, sebanyak apapun uang China, sekuat apapun pertahanan Amerika, kalau kita kembali kepada Al-Quran pasti dimenangkan. Karena qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Pasti yang benar, yang hak itu dimenangkan. Betul ya Pak? Karena Islam ini agama Allah. Contoh mana Pak? Rasulullah ketika perang Badar 300 melawan 1000 orang kafir, menang nggak Islam? Perang Khandaq Rasul 1000 orang, orang kafir Quraisy 10.000 orang, menang nggak Islam? Menang Pak. Teori mana yang bisa mengatakan 300 lawan 1000 menang 300?
Teori mana yang bisa mengatakan 1000 menang melawan 10.000? Tapi dalam perjalanan sejarah Islam terjadi pada zaman Rasulullah. Akibat apa, Bu? Komitmen kepada Al-Quran, dekat kepada Allah, yakin kemenangan, dimenangkan. Kita negara mayoritas gubernurnya kafir, kenapa kalah? Tidak kompak. Coba lihat mereka, Bu, di share-share dari grup mereka itu. Jangan takut, umat Islam betul banyak, tapi mereka lemah, pecah dan rapuh. Harusnya itu jadi motivasi buat kita untuk kompak dan bersatu agar kita kuat dan menang. Kalau sampai kondisi seperti ini masih juga menang Ahok jadi gubernur, dua kemungkinan. Pertama, umat Islam budak. Kedua, kemungkinan kedua, KPU curang. Betul kan? Kalau sampai kondisi sudah seburuk ini masih juga menang dia, dua kemungkinan. Orang Islam yang memilih budak atau KPU-nya curang. Teori politik tidak mungkin dia menang. Orang sudah dimusuhi kok. Bangkit 2,3 juta. Nggak butuh banyak, Pak. 51% kita sudah menang. Jakarta 85%. Logikanya 24% orang Islam jadi setan pun kita masih menang. Logikanya begitu. Contoh seperti Medan. Islam 64%. Cina, Batak, Ambon, Flores, kafir, Manado bersatu di Medan memenangkan Effendi Simbolon. Tapi karena Islam bersatu menang Gatot. Wali kotanya juga begitu kemarin. China Protestan sama dengan Ahok, melempar uang puluhan miliar ke masyarakat. Tapi umat Islam bersatu dan kompak. Ustadznya satu bahasa di masjid, ustadznya satu bahasa di majlis ta'lim. Menang Muslim, Melayu, Batak. Padahal presentasi Islam di Jakarta 20% lebih banyak di Medan. Di Medan 64, di sini 85. 21% Jakarta lebih banyak daripada di Medan. Tapi kenapa menang pemilihan gubernur dan wali kota? Karena kompak dan bersatu, kuat dan menang. Umat Islam di Indonesia tidak. Subhanallah. Nah, diberikan jalan keluar. Sedahsyat apapun mereka, kata Allah, kita akan dimenangkan. Yang ketiga, terus baca, Bu. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah, langsung, Bu, diponis kita. Yang pertama, ada informasi siapa yang jahat menghancurkan kita. Yang kedua, ada solusi. Yang ketiga, maaf, ada sanksi. Kalau kamu masih mengikuti mereka padahal Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutus, Ustadz sudah teriak, masih juga mengikuti pola pikir mereka, cara makan mereka, cara hidup mereka, cara pesta mereka, aku tidak akan menolong kamu lagi, kata Allah. Lepas tangan. Oleh sebab itu kita lihat kemarin tidak tuntas dibahas itu, Bu. Masalah apa kemarin? Surat 5, 51 sampai 57 kita tuntaskan dulu. Surat 5 ayat 51 sampai 57. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kenapa kita membela Al-Quran. Bukan nanti, Bu, surat 5 ayat 51, kedua 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ibu lihat dulu, buka. Kenapa kita habis-habisan membela Al-Quran? Buka Al-Quran surat 6 115. Al-Quran surat 6 115. Udah, Bu? Baca 6 115. Bu, coba lihat, telah sempurna Al-Quran, firman Allah sempurna. Kalau ada merasa peraturan demokrasi lebih lengkap dari Al-Quran, dia fasik. Kalau ada merasa peraturan lebih banyak, lebih hebat dari Al-Quran, dia munafik. Seperti Profesor Doktor, tidak ditemukan katanya unsur penghinaan yang dilakukan oleh Ahok. Padahal dia sarjana agama, guru besar, mantan ketua PP. Setiap zaman itu ada munafik, Pak. Setiap munafik ada zamannya.
Mungkin dia mewakili untuk tahun ini. Betul, sepakat nggak? Sepakat? The best of munafik in year. Munafik paling hebat untuk tahun ini. Habis-habisan dia membela. Mohon maaf kalau ada ponakannya di sini.